Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung. Ini saya jual bubur ayam. Ada di komplek Gria Branwir yang menuju Setu sana. Ke atas tuh kalau kita jalan ke Setu ke rumah Adian Napitupulu, anggota DPR. Nggak pernah, Bu. Iya, bari rekaman nih. Masak apa kita hari ini? Waduh, mantap. Makanan rakyat, sayur asem. Lain kalau anggota DPR nggak bakalan turun ke rakyat ya. Boro-boro mau kenalan nama saya tukang bubur. Kalau dia kemari saya ajak diskusi tuh. Ajak diskusi. Wah, kalau kesini asik tuh. Adian Napitupulu. Ya nggak usah harus ke DPR pusat kantornya, kesini aja sekali-sekali ya nggak. Yang ngomongin Jokowi kayak ya saya YouTuber politik tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dulu kan Adian tuh memuja Jokowi ya karena partai pendukung pemerintah kan PDIP. Sekarang dia dia melakukan maintain distance ya, omongannya nggak bisa tajam lagi dia ke Jokowi karena dilarang mungkin sama Mega. Tapi jelas ya Mega sudah dikhianati oleh Jokowi. 23 tahun nih dibelain jadi wali kota Solo 2 periode, terus gubernur DKI 2,5 tahun, separuh tuh dia pergi jadi calon wakil presiden, terus jadi presiden 2 periode. Semuanya diberikan proteksi politik oleh PDIP, itu oleh partainya Adian Napitupulu. Tapi akhirnya dikhianati. Nanti kalau dia ke sini saya tanya, gimana lu rasanya ditinggalin sama orang yang lu dulu puja-puja. Dia Napitupulu kalau dia kesini makan bubur kan harganya 10.000, saya suruh bayar 1 juta dia. buat modal besok hari Sabtu jualan untuk takjil hari Sabtu atau Minggu, hari kedua atau hari pertama jualan ya untuk modal. Ya kalau nungguin rakyat, nungguin Prabowo kapan kesini, nungguin orang yang deket aja situ. Tapi kita nggak boleh berharap ya, tomak itu namanya, nggak boleh berharap terhadap pembelian orang ya. Kalau dia ngasih nggak usah ditolak, tapi kalau minta-minta THR, minta-minta bansos itu nggak usah ya. Kan bansos banyak yang ditunggu ya dulu Pak, sama rakyat ya, rakyat perlu, tapi sebenarnya membentuk mental pengemis ya, dan itu nggak boleh dalam Islam kan. Jadi harusnya rakyat itu dipikirin sama pemerintah. Sekarang mah kesejahteraan rakyat itu loh maksudnya. Sekarang mah rakyat mikirin presiden, mikirin pemimpinnya, aneh ini. Apalagi khusus Jokowi kasusnya aneh. Dialah satu-satunya presiden yang sudah pensiun, istilah sudah selesai kekuasaan ini tanggal 20 Oktober 2024. Sekarang sudah bulan Februari ya, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan masih dicaci maki oleh rakyatnya sendiri ya, masih dikuyo-kuyo supaya Jokowi diadili. Karena secara politik dilindungi oleh Prabowo, maka KPK nggak berkutik juga. KPK kan rumpun istana atau rumpun eksekutif ya, udah nggak seperti zamannya KPK Abdullah H. Mahua atau Novel Baswedan atau Bambang Wijayanto atau Abraham Samad kan. KPK sekarang kan KPK ya begitu dah ya, dilemahkan oleh Jokowi menurut Hasto ya. Pihak istana perlu 3 juta dolar kan, untuk apa? Untuk melakukan revisi undang-undang KPK. Yang revisi siapa? Partai-partai ya. Jadi duit 3 juta dolar buat siapa? Ya buat orang-orang yang ngotak-ngatik undang-undang KPK supaya sesuai dengan keinginan pemerintah kan. Siapa yang bisa, ya nggak ada makan siang gratis istilah gitu ya. Mau ngubah undang-undang kok gratis ya nggak bisa. Yang undang-undang kekuatannya ada di DPR ya. Tentu kemudian orang-orang DPR itu yang dapat bagian.
Apakah dia dulu komisi yang membahas undang-undang revisi KPK? Saya nggak tahu loh, saya nggak nuduh. Apa? Oh, ada yang beli sebentar ya. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat
oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Super, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.